Langit di atas rumah Sindu mulai meredup. Matahari sore menyinari sudut-sudut atap rumah, menimbulkan bayang-bayang melintasi jalan Pandawa yang membujur dari barat ke timur. Bayangan itu terlihat kukuh ketiga rekan kerjanya, yaitu Artika, Yudis, dan Pramono berkunjung ke rumah Sindu. Selamat sore Bu Artika, Pak Yudis, Pak Pramono, silakan duduk. Selamat sore Pak Sindu. Terima kasih. Sehat nih kayaknya Pak Sindu ya. Iya. Maaf, tadi saya pulang agak awal diantar Pak Sadewa. Kondisi mata saya kurang stabil, apalagi setelah menghadapi warga dan saya harus membacakan tuntutan kepada Perdana Menteri. Tidak mengapa Pak Sindu, semua sudah beres kok. Tapi satu kemajuan. Saat tadi saya melihat Pak Sindu berjalan dari Masjid Al-Hidayah ke rumah ini tanpa ditemani Wardaya. Ya, itu karena keberanian Pak Sindu menyusuri jalan itu. Pak Sindu menolak segala bentuk ketakutan, kengerian, penyimpangan, keserakahan, dan kesombongan sebagai akibat teror penyiraman asam sulfat berwarangan tahun yang lalu. Benar Pak Yudis, keberanian adalah perisai langkah saya. Ketakutan justru akan membuat pelaku teror merasa di atas angin. Mereka akan merasa menang. Ya, saya yakin suatu hari nanti di jalan ini semua mata tertuju kepada Pak Sindu. Dan Pak Sindu, Bu Artika akan kembali menunjukkan arti sebuah keberanian. Menegaskan bahwa teror itu tidak mempan alias gagal total. Menikmati tape bakar buatan Bu Ratna Saraswati, saya jadi teringat dengan Pak Sadewa. Benar Pak Yudis, suara lantang Pak Sadewa serasa cambuk penyemangat bagi saya. Yang saya ingat waktu itu Pak Sadewa mengatakan bahwa teror terhadap Pak Sindu tidak membuat satupun penyidik dan abdi lakon takut. Juga Bu Artika, Pak Sadewa mengingatkan bahwa lakon tempat para pemberani. Lakon bukan tempat para pengecut. Nah, oleh karena itu Pak Sadewa berpesan kepada kita, bila kita merasa pengecut, lebih baik keluar dari lakon. Ya betul. Dan yang lebih penting, menurut Pak Sadewa, pimpinan lakon kalau takut lebih baik berhenti jadi pimpinan. Benar Pak Sindu. Bahkan Pak Sadewa mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah singa gurun, maka kita jadilah singa lakon. Pesan itu membuat Sindu semakin yakin dengan pilihannya kembali ke lakon. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan berlaku bagi dirimu sendiri. Oleh karena itu, saya pribadi tidak akan menyesali atas peristiwa penyiraman asam sulfat berwarangan pada diri saya. Sebelum ajal saya menyebut, saya harus terus melakukan kebaikan. Benar sekali Pak Sindu. Di dalam jiwa yang tenang, pasti akan didapatkan ketenangan pula. Iya, Bu Artika. Kalimat-kalimat dahsyat itu datang dari Tuhan. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan, seakan Tuhan berbicara langsung kepada kita.
Benar Pak Pramono. Memang kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi Tuhan bisa melihat kita. Ya, oleh karena itu selayaknya kita kembali kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan tentunya keikhlasan kita juga. Lihat di grup WA, grup Abilakon. Seorang anggota grup men-share link berita dari portal berita online ternama. Seorang jenderal tewas di kamar hotel. Waduh, judul yang bombastis Bu Artika. Coba kita baca baik-baik. Wele, jenderal itu mati mengenaskan dengan tubuh telanjangnya. Siapa nama jenderal itu? Wah, firasat saya menunjukkan ada ancaman yang sangat berbahaya ini. Beritanya sangat singkat Pak Sindu. Tidak disebutkan nama sang jenderal. Status jenderal itu pun dikutip dari sumber anonim. Baiknya kita ikuti pemberitaan di berbagai media online. Bu Artika, mungkin portal lain menulis lebih lengkap. Sama aja Pak Pramono. Rata-rata mengabarkan jenazah sang jenderal sudah dibawa ke rumah sakit keprajuritan Republik Astina. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dapat japri dari seorang teman yang masih berdinas di keprajuritan bahwa nama jenderal itu adalah Duryudana. Iya, Duryudana lah yang tewas mengenaskan di kamar hotel itu. Sindu mendapat informasi Duryudana tewas diracun. Namun kabar itu ditutup-tutupi oleh keprajuritan Astina. Tidak ada satupun media yang memberitakan bahwa Jenderal Bintang 2 itu mati diracun. Lalu bagaimana komentar keluarga Kartawijaya yang tinggal di Wilhelminastad Madiun Geminte? Biasalah. Hal-hal seperti itu terjadi di Republik Istana itu sudah biasa. Benar Bu. Konon besoknya Jenderal Bathara Narada, Kepala Keprajuritan Republik Astina, menggelar konferensi pers. Dia menjelaskan kronologi ketika mayat Duryudana ditemukan di kamar hotel, Bu. Iya Mas Ulung, Jenderal Bathara Narada menegaskan anak buahnya itu mati dengan beberapa luka di leher dan tangan. Ya, itu karena Jenderal Baratanarada ingin menutupi aib yang dilakukan Duryudana, Bungsu. Bahkan Bu, sang jenderal menegaskan Duryudana dibunuh dengan secara berencana. Iya Pak, menurut dia kasus pembunuhan berencana itu akan diusut dengan tuntas. Bahkan dengan berapi-api dia akan mengejar pelakunya sampai ke akhirat, Mas Ulung. Yang mengherankan, Sindu ikut bersedih. Sang istri Ratna Saraswati heran dengan sikap Sindu, Bu. Wajar lah Pak, kalau Ratna Saraswati bersikap seperti itu. Benar Mas Ulung, seharusnya Sindu tidak larut dalam kesedihan. Karena menurut kalian, Duryudana lah yang memerintahkan para bandit untuk menyiram wajahnya dengan asam sulfat berwarangan. Ya iyalah Bu. Tapi lagi-lagi Sindu memberikan istrinya. Penasaran dengan sikapnya yang ganjil itu. Namun Sindu tidak ingin menyimpan rahasia itu sendiri. Dia lantas membuka informasi itu kepada Saraswati. 2 hari sebelum kematian Duryudana, dia menerima sepucuk surat dari seorang kurir
yang mengenakan jaket hitam. Sindu tahu kurir itu adalah prajurit yang menyamar. Sebenarnya apa sih yang Pak Sindu sampaikan kepada Bu Ratna Saraswati dan bagaimana reaksi Bu Saras, Pak? Ya kaget lah Pak Yudis. Saras menangis, memeluk saya sambil berkali-kali mengucap syukur. Tapi Pak Sindu belum menjawab pertanyaan Pak Yudis. Bu Artika ini sabarlah. Pak Sindu masih terbawa emosi tuh. Maaf Pak Sindu, kalau pertanyaan saya tadi membuat Pak Sindu terluka batin. Tidak mengapa Pak Yudis. Saya pun kaget saat pertama membuka surat yang tertanya dari Duryodhana. Hah? Dari Duryodhana Pak Sindu? Saya yakinnya isinya pasti sangat penting Bu Artika. Ya pasti sangat penting lah Pak Pramono. Kalau tidak, bagaimana mungkin Pak Sindu sampai terbawa emosi seperti ini? Iya Bu Artika, Pak Pramono dan Pak Yudis. Dalam surat tersebut, Duryodhana sang jenderal bintang 2 menuliskan bahwa dia minta maaf kepada saya atas apa yang dia lakukan. Dia juga membuka semua rencana busuk yang dirancang untuk melenyapkan saya. Setelah ini, menurut Duryodhana, mereka pasti tahu apa yang telah dia lakukan. Tapi dia sudah puas karena sudah meminta maaf kepada Sindu. Duryodhana juga merasa plong karena membuka semua rencana busuk itu. Mungkin nyawanya tidak akan selamat lagi. Tapi dia tidak ingin membawa dosa ini sampai mati. Dan keluarga Kartawijaya di teras rumah mereka di Wilhelmina Straat masih asik terlarut dalam peristiwa matinya sang jenderal. Apa yang disampaikan jenderal itu sekarang menjadi kenyataan. Benar Bu. Siapapun yang berani melawan kebenaran akan berakhir dengan kematian. Secara tragis pula matinya, kayak Duryodhana. Hebatnya Mas Ulung, Sindu tidak gentar. Dia akan tetap melangkah sampai ajal menjemput. Benar anak-anakku. Sindu tidak ingin minta dibangkitkan lagi di hari akhir hanya untuk melakukan perbuatan baik yang belum sempat dia lakukan. Ibu, sulung dan bungsu semangat benar kalian membahas kematian sang jenderal. Oh iya Pak, sampai lupa kami menyiapkan makan malam. Benar Mas Ulung, menu tetap Jumat malam. Ya, nasi goreng resep ibu, warisan Tante Lin yang nama panggungnya Wideke van Dort. Kali ini Bapak yang menyiapkan teh, ramuan spesial dari Ibu. Oke, ayo Baik, yuk kita coba yuk. nasi goreng. Ada tehnya juga.